ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, janjimu ajaib. Bukan cuma ajaib Tuhan, tapi kami juga percaya janjimu ya dan amin. Yes Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau terus setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini. Dan biarlah kami semua juga bisa menerima apa yang Engkau ingin katakan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Ya, thank you tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali kalau saya boleh cerita sedikit. Hari Jumat kemarin saya itu ikut di dalam Kersel. Saya diundang oleh Pak Seno. Dan saya ikut di dalam Kersel itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya di situ salah satu yang paling muda, tapi kayaknya di situ tenaganya orang-orangnya semua muda-muda Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Kemarin di dalam Kersel di rumahnya Bu Endang dan Pak Rebo kebetulan datang hari ini. Luar biasa sekali. Saya diminta untuk menyampaikan sebuah pesan singkat. Ya saya siapkan, tapi saya kaget ternyata waktu di sana saya diberkati sekali Bapak Ibu. Bukan saya yang menyampaikan, harusnya yang membawakan pesan, tapi saya yang sangat diberkati. Kenapa? Karena waktu saya datang ke sana, Pak Wayono ini main harmonika, betul ya Pak Wayono ya. Saya waktu melihat, wah luar biasa sekali, ini kayaknya perlu masuk di tim PAW Bapak ini. Dan ketika saya disuruh untuk menyampaikan sebuah pesan singkat, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang perlu saya sampaikan malam hari ini, Tuhan apa yang Tuhan mau katakan. Dan saya cuma teringat sesuatu yang saya renungkan Bapak Ibu dari beberapa minggu ini. Kalau dari Pastor Fani sudah menyampaikan firman-Nya, Pastor Hari juga sudah menyampaikan. Dan saya merenung betul-betul dari firman Pastor Fani dari yang pertama. Minggu pertama saya ingat itu. Dan saya merenungkan akan cerita dari Abraham Bapak Ibu. Bagaimana Abraham disuruh untuk mengorbankan anaknya dan dia lakukan tanpa mengomel, tanpa tawar-menawar kepada Tuhan. Dan saya hanya berpikir betapa hebatnya iman dari Abraham. Bagaimana hebat sekali iman dari Abraham ini ketika diminta dia melakukan dan tidak tawar-menawar, dia tidak komplain kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, enggak tanya kepada Tuhan kenapa. Jadi saya merenungkan terus dan saya bertanya-tanya kenapa iman kita seringkali tidak bisa seperti Abraham Bapak Ibu. Kenapa sih? Kepingin enggak sih punya iman seperti Abraham? Kepingin, saya percaya Bapak Ibu kepingin. Betul Bapak Ibu? Tapi kenapa kok seringkali iman kita itu tidak seperti Abraham? Dan waktu saya merenungkan itu ada dua hal yang saya dapatkan dan saya sampaikan di dalam Kersel itu. Saya melihat bahwa susah untuk bisa percaya kepada Tuhan. Yang pertama kalau kita tidak mengenal Tuhan. Nggak usah ngomong Tuhan dulu Bapak Ibu. Kalau kita tidak kenal dengan seseorang, bisa nggak kita percaya dengan orang itu? Nggak bisa, susah untuk bisa percaya. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Kalau saya kenal dengan seseorang yang betul-betul dekat dan saya betul-betul mengerti siapa dia, maka saya bisa percaya kepada dia. Itu yang pertama. Kalau saya tidak kenal, susah untuk bisa percaya. Tapi yang kedua adalah kalau kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang sudah ada,
Susah untuk kita bisa percaya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita hanya fokus kepada masalah kita terlalu fokus kepada masalah kita, maka susah untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Dan saya melihat ini di Abraham, Bapak Ibu. Bagaimana kenapa kok Abraham itu bisa percaya kepada Tuhan dan dia melakukan semuanya itu tanpa dia mengomel, tanpa menawar. Kenapa? Karena dia mengenal siapa Tuhannya, Bapak Ibu. Dia sudah melihat semua yang telah Tuhan janjikan kepada dia dan itu ditepati satu persatu. Dan dia tahu walaupun Tuhan meminta aku untuk mengorbankan anakku, aku tahu Tuhan tetap setia. Amin Bapak Ibu. Dia mengenal siapa Tuhannya. Dan yang kedua adalah dia tidak terlalu fokus kepada masalahnya. Dia nggak datang kepada Tuhan dan terus mengomel kepada Tuhan. Tuhan kenapa anakku? Tuhan kenapa kok nggak yang lain? Kenapa kok nggak domba aja? Dia nggak mengomel Bapak Ibu. Dia nggak fokus kepada masalahnya saja. Tapi dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada janji Tuhan. Yang telah disampaikan oleh Pastor Fani ya di minggu pertama. Betul Bapak Ibu? Dan saya betul-betul belajar banyak dari Abraham. Fokus kepada Tuhan bukan kepada masalahnya. Kalau kita mengenal Tuhan kita dan kita fokus kepada Tuhan bukan ke masalah kita. Ketika badai masalah datang, iman kita pun tak akan tergoncang. Amin Bapak Ibu. Iman kita gak akan tergoncang. Kita gak akan takut. Kita gak akan gentar. Mungkin ada perasaan takut. Betul ada Bapak Ibu. Tapi kita tidak dipimpin oleh ketakutan. Kita tidak dikontrol oleh ketakutan Bapak Ibu. Dan kalau bulan ini kita berbicara mengenai providence of God. Katakan providence Bapak Ibu. Providence itu apa? Providence itu kalau di bahasa Indonesia kan Pastor Fani bilang pemeliharaan dan perlindungan. Betul ya? Pemeliharaan ya. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan saya ingat waktu kita berbicara tentang tema ini, saya berbicara kepada Pastor Fani, kepada Pastor Hari. Dan saya mengatakan bahwa saya kok merasa kurang tepat katanya itu. Karena saya merasa providence itu diambil dari kata provide yang artinya menyediakan. Dan saya mengatakan kepada Pastor Fani dan Pastor Hari, saya merasa bahwa Tuhan berkata kepada saya, untuk saya, bahwa kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang providence of God, berarti itu artinya adalah Tuhan yang menyediakan. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang menyediakan. Dan saya percaya Tuhan menyediakan itu lebih dari cuma berkat yang jasmani Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu di dalam penyediaan Tuhan itu ada pemeliharaan, ada penyertaan, ada perlindungan, ada keselamatan. Tapi yang sangat penting yang hari ini saya mau bahas adalah ada juga yang namanya tuntunan Tuhan. Katakan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan tentang tuntunan Tuhan. Kalau saya tulis mungkin sedikit kecil tulisannya, tapi dikatakan right place, right time, right people. Tempat yang tepat, waktu yang tepat, dengan orang-orang yang tepat. Right place, right time, right people. Ini adalah tuntunan Tuhan atau tuntunan ilahi dari Tuhan. Di mana ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, Tuhan akan memimpin Anda ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan berbicara tentang tuntunan Tuhan. Dan saya mau kita bersama-sama untuk buka di Kejadian 24. Kejadian 24. Kejadian 24 ini bercerita mengenai kisah dari Ishak dan Ribka. Ishak dan Ribka. Kalau kita baca bersama-sama Bapak Ibu, saya bacakan saja Kejadian 24 ayat 1 dikatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku. Next. Ayat 3.
supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Bapak Ibu, ini ceritanya waktu itu Abraham mau mencarikan seorang istri untuk Ishak, Bapak Ibu. Dan dia mengatakan kepada hambanya, pergilah ke negeriku untuk mencarikan seorang istri untuk anakku. Dia mengatakan, jangan cari di tanah ini, tapi pergilah ke negeriku dan mencarikan untuk Ishak. Dan waktu dikatakan seperti itu, hambanya bertanya kepada Abraham, Pak, kalau perempuannya ini sudah saya ajak tapi tidak mau ke sini, bagaimana Pak? Apakah saya membawa Ishak ke sana? Lalu Abraham mengatakan, oh jangan. Kalau perempuan itu sudah ditawarkan, dia diajak ke sini tidak mau, maka aku melepaskan sumpah ini daripadamu. Jadi kamu lepas bebas dari sumpah ini. Jadi ketika Abraham meminta hamba ini dan hamba ini dia melakukan apa yang diminta oleh Abraham. Dan dia mengambil unta-unta, mengambil harta-harta yang ada, dibawanya dia pergi kembali ke negerinya Abraham. Dan di situ kita melihat dia pergi menuju Aram Mesopotamia atau kota Nahor. Dan dia berhenti di luar kota Nahor itu ada sebuah sumur, Bapak Ibu. Ada sebuah sumur di mana kalau perempuan itu biasanya mengambil air. Dan ketika dia sampai di tempat itu, dia mengatakan, ayo kita berhenti di sini. Ketika mereka berhenti di situ, dia berdoa kepada Tuhan. Ayat 12-14 dikatakan, lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Dia mengatakan, kalau ada perempuan yang datang dan saya mengatakan kepada perempuan itu, boleh nggak saya minta air? Dan dia mengatakan, saya nggak cuma akan ngasih bapak air, saya kasih unta-untanya sekalian. Dia bilang, Tuhan, kalau itu yang terjadi, maka perempuan itu adalah perempuan yang daripada Tuhan untuk Ishak. Dan ayat selanjutnya, ayat 15, yang luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, katakan Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Next. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu. Sebelumnya 18 masih belum. Dan dikatakan jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya. Serta diberinya dia minum. 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air. Sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Luar biasa sekali. Ayat yang terakhir 21.
Dan orang itu mengamati-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ketika dia menunggu, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau mengirim seorang gadis untuk mengambil air dan saya meminta airnya dan dia memberikan air itu kepada saya dan unta-unta saya, itu yang dari Tuhan. Belum selesai ngomong, belum selesai berdoa kepada Tuhan, datanglah Ribka. Right place, right time, right person. Tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan juga orang yang tepat, Bapak Ibu. Dia berkata kepada Ribka, dia mengambil anting-anting dan sepasang gelang-gelang, Bapak Ibu. Dan dia bertanya, anak siapakah kamu? Kan dia masih belum pasti apakah ini memang dari Tuhan. Dia bertanya, anak siapakah kamu? Dan apakah ada tempat bermalam bagi kami di rumah ayahmu? Anaknya siapa kamu? Dan apakah ada tempat untuk kami datang dan menginap di situ? Dan Ribka mengatakan, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkan bagi Nahor, baik jerami, baik makanan unta kami, tempat bermalam pun ada. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Dia mengatakan bahwa saya anaknya ini dan tempat tinggal pun ada, Bapak Ibu. Betapa hebatnya bagi hamba Abraham yang mengikuti tuntunan Tuhan. Bukan cuma ketemu orangnya siapa, tapi tempat tinggal pun disediakan, Bapak Ibu. Makanan pun disediakan, Bapak Ibu. Tuntunan Tuhan, tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan orang yang tepat. Dan ayat 26 dikatakan, 26 sampai 27. Lalu berlututlah orang itu, berlututlah hamba Abraham dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allahku, Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun, katakan menuntun. Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Dia yang telah menuntun aku ke tempat ini, Bapak Ibu. Singkat cerita, kalau saya cepatkan karena ceritanya ini sangat panjang, kalau Bapak Ibu mau baca sendiri di rumah, luar biasa sekali ceritanya. Ribka setuju mau ikut, keluarganya juga setuju, oke boleh ikut. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, Ishak juga setuju mau menikah sama ceweknya. Kalau nggak setuju susah itu Bapak Ibu. Tapi saya melihat betapa hebatnya ketika kita ini mengikuti tuntunan Tuhan. Tuhan membawa kita ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat. Dan saya melihat Bapak Ibu kembali dalam kehidupan saya. Saya melihat bagaimana Tuhan sudah menuntun saya. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, atau bulan lalu saya lupa. Tapi Tuhan menuntun saya. Tuhan mengatakan kepada saya ada kenal satu orang, saya nggak terlalu dekat, saya cuma tahu. Dan Tuhan mengatakan kamu pergi ngomong sama orang itu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya itu enggak tahu mau ngomong apa kalau sama dia. Orang ini masalahnya apa saya juga enggak tahu, kayaknya enggak ada masalah. Tapi Tuhan bilang sama saya, Tuhan menggerakkan saya untuk berbicara sama dia. Ngomong sama dia, oke. Dan ketika saya berbicara kepada dia, saya ingat saya doa kepada Tuhan. Tuhan, saya enggak tahu mau bilang apa. Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan akan yang menyediakan kata-katanya. Betul Bapak Ibu? Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Ketika saya berbicara dengan orang ini, kata-kata itu mulai keluar dari saya. Bukan kayak gaib, ajaib, tiba-tiba mulut saya gerak-gerak sendiri. Bukan Bapak Ibu. Tapi maksudnya Tuhan memberikan saya hikmat untuk apa yang saya perlu katakan kepada orang itu. Saya ingat saya waktu kuliah pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan mau saya mendoakan siapa? Tuhan bilang pergi ke supermarket cari orang yang namanya Lolita. Saya nggak tahu tuh siapa Lolita. Di Amerika jarang ada nama Lolita. Kalau di Indonesia banyak Bapak Ibu. Lalu saya waktu pergi ke supermarket itu saya ketemu dengan satu ibu-ibu. Bu namanya Lolita. Bukan. Saya pikir Lolita namanya, bukan. Tapi ibu itu bilang saya punya keponakan namanya Lolita. Dan dia sudah lama menghilang. Saya waktu itu menyampaikan firman Tuhan kepada Lolita, tiba-tiba Lolita nggak kontak saya lagi tapi menghilang. Dan saya terus berdoa untuk Lolita. Dan saya mendoakan, Bu boleh nggak saya doakan? Iya saya mendoakan ibu itu dengan teman saya. Dan ibu itu mengatakan, saya hari ini sebetulnya tidak rencana untuk pergi ke supermarket Pak. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan memimpin saya untuk datang ke supermarket yang ini.
Dan sekarang saya tahu kenapa Tuhan membawa saya ke tempat ini. Right place, right time, right people. Waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan juga bertemu dengan orang-orang yang tepat, Bapak Ibu. Ketika kita menuntun Tuhan, Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat dan waktu yang tepat untuk bertemu dengan orang yang tepat. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya ingat waktu itu saya juga waktu mau pergi kuliah, mungkin di sini ada anak-anak yang SMA atau sudah berpikir untuk pergi kuliah Bapak Ibu. Saya ingat saya kepingin untuk pergi ke sekolah di Australia Bapak Ibu. Mungkin pernah dengar Hillsong, tahu Bapak Ibu Hillsong? Ya band terkenal itu. Karena terkenal saya waktu SMA suka lagu-lagunya, saya bilang saya mau sekolah ke sana. Tapi setelah saya bilang sama papa mama saya mau pergi ke sana. Papa mama saya bilang jangan pergi ke sana, perginya ke Amerika saja. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah waktu itu saya tidak mengerti. Aduh saya marah, saya maunya ke situ malah disuruh ke tempat satunya. Saya udah nggak tahu nih sekolahnya apa, kecil, nggak jelas. Tapi ketika saya tiba di sana, selama 3 tahun saya kuliah, saya berteman dengan teman-teman saya waktu pulang baru mengerti kenapa Tuhan mengirimkan saya ke sana. Tuhan akan menuntun kita dan ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, di situ Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat Bapak Ibu. Dan ini sangat nyata di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam kehidupan keluarga kita, baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam hal-hal yang lain termasuk dalam mencari pasangan kalau di sini ada yang masih single. Tapi Tuhan itu akan memberikan tuntunannya dan ketika kita mengikuti tuntunannya, kita akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi dengar saya bilang ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan. Tahu kenapa Bapak Ibu saya berbicara seperti itu? Karena seringkali kita tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu sudah ada Bapak Ibu. Tapi seringkali kita tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Kita malah lebih parah Bapak Ibu. Bukan mengikuti tuntunan Tuhan. Kita menuntun Tuhan. Bukan mengikuti. Tuhan yang dituntun. Ini loh Tuhan. Kayak gini loh Tuhan. Kayak gini. Kita bukan mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi malah menuntun Tuhan. Dan jujur Bapak Ibu. Mengikuti tuntunan Tuhan itu seringkali tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena seringkali kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan bisa lihat. Atau kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mengerti. Dan kenapa kok sangat susah sekali? Kenapa kok tidak mudah untuk mengikuti tuntunan Tuhan? Karena untuk mengikuti tuntunan Tuhan, kita harus menyerahkan tuntutan kita Bapak Ibu. Untuk mengikuti tuntunan Tuhan, kita harus menyerahkan tuntutan kita Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari cerita Abraham yang membawa anaknya Bapak Ibu. Kalau dia terus menuntut Tuhan untuk memberikan jawaban yang lain. Kalau dia terus menuntut Tuhan, selesaikan masalahku. Menuntut Tuhan untuk mengganti pikirannya. Maka dia tidak akan pernah mengikuti tuntunan Tuhan. Tetapi ketika dia menyerahkan tuntutannya, di situ dia bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Ketika kita mau mengikuti tuntunan Tuhan, kita harus menyerahkan tuntutan kita. Karena pikiran Tuhan melampaui pikiran kita dan rencananya pun melampaui rencana kita. Amin Bapak Ibu. Belum tentu kita bisa mengerti rencana Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan di Yeremia 29 ayat 11. Ada ingat Bapak Ibu? Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Bukan aku mengetahui rencana-rencanamu yang engkau berikan kepadaku. Bukan Bapak Ibu. Rencana-rencanaku yang ada padaku bagimu. Rencana-rencana Tuhan yang telah disiapkan untuk kita Bapak Ibu. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikanmu hari depan yang penuh. Yang penuh? Wah yang semangat dong Bapak Ibu. Yang penuh harapan. Oh enggak pasti ini jangan-jangan. Yokoyo harapan Mbak. Yang penuh rancangan yang penuh dengan harapan Bapak Ibu. Penuh dengan
harapan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita Bapak Ibu. Itu rancangan-rancangan Tuhan. Rancangan yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Bukan rancangan-rancangan kita yang kita berikan kepada Tuhan dan kasih tahu Tuhan, ini rencanaku, lakukanlah sesuai dengan apa yang aku minta. Lakukanlah sesuai dengan kehendakku. Bukan kehendakmu tapi kehendakku Tuhan. Bukankah seringkali kita seperti itu Bapak Ibu? Tuhan, aku maunya ini, aku butuhnya ini, dan aku maunya seperti ini Bapak Ibu. Betul? Saya pun pernah mengalami itu Bapak Ibu. Tuhan, aku maunya seperti ini, kayak gini, sebesar ini nominalnya. Dan pada waktu ini Tuhan. Wah, bahaya, betul Bu. Bahaya itu. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita taat mengikuti tuntunan Tuhan, Dia akan menyediakan. Dia akan mempertemukan kita dengan orang yang kita perlukan. Dia akan mempertemukan Anda dengan pasangan Anda. Yang sudah menikah sudah cukup, Bapak Ibu sudah ketemu. Ini untuk yang belum menikah maksudnya. Ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, Tuhan akan menyediakan dan mempertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Di mana Bapak Ibu akan melihat, oh ya betul ini orang dari Tuhan. Dan tidak cuma itu, Dia akan memberikan lebih dari ekspektasi Bapak Ibu. Ketika hamba Abraham ini disuruh untuk mencari seorang istri untuk Ishak, dia pergi untuk mencari seseorang. Tapi ketika dia menemukan seseorang itu, dia juga menemukan sesuatu Bapak Ibu. Diberikan tempat tinggal, diberikan makan, dirawat Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia mengikuti tuntunan Tuhan Bapak Ibu. Dia mengikuti tuntunan Tuhan. Dan tidak cuma dari cerita ini Bapak Ibu. Ketika kita melihat Daud itu dia ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat. Maksudnya apa? Ketika dia itu disuruh bapaknya membawakan makanan untuk kakak-kakaknya, di tempat yang tepat dia datang, di waktu yang tepat, di situ ada Goliat Bapak Ibu. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat untuk dikalahkan Bapak Ibu. Karena apa? Hidupnya dituntun oleh Tuhan. Ketika Musa, waktu dia masih bayi, ibunya menaruh dia di dalam keranjang, dibawa dalam sungai Bapak Ibu. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat. Siapa? Putri Firaun waktu itu sedang mandi. Dan dia melihat, kok ada keranjang ini apa ini? Isinya bayi-bayi itu diambil, diangkat sebagai anaknya. Menjadi salah satu seorang pemimpin Bapak Ibu. Kalau guru saya menceritakan, itu dia tuh bukan dilatih sebagai pekerja, tapi dia dilatih sebagai pengganti Firaun Bapak Ibu. Sebagai seorang pangeran. Sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena Tuhan menuntun mereka. Tempat yang tepat, waktu yang tepat, orang yang tepat ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan. Bapak Ibu. Ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi sedihnya Bapak Ibu, ini yang menyedihkan sekali dan saya melihat. Seringkali kita mengikuti tuntunan Tuhan ketika semua pintu sudah tertutup. Betul Bapak Ibu? Ketika kita mencari semua jalan dan semua jalan tertutup, tidak ada jawaban lagi, baru kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Tuntunlah aku Tuhan ke jalan yang benar, bukakanlah pintu Tuhan. Menyedihkan sekali Bapak Ibu. Karena ketika kita kesusahan baru kita cari tuntunan Tuhan. Pertanyaannya, kalau pintunya semua terbuka, apakah kita mengikuti tuntunan Tuhan atau apakah kita melihat mana yang lebih baik untuk aku? Wah, yang itu gajinya lebih besar. Wah, yang itu dapat mobil. Wah, yang itu dapat, tinggalnya di luar kota negeri enak sekali. Kalau semua pintu terbuka, Bapak Ibu, apakah kita mengikuti suara kita sendiri atau apakah kita mengikuti tuntunan Tuhan? Saya boleh minta tim PAW untuk naik? Hari ini saya cuma mau menutup dengan satu hal Bapak Ibu. Dan saya mau mengingatkan Bapak Ibu. Tuhan sudah menyediakan tuntunannya Bapak Ibu, untuk kita semua. Dan tidak ada ruginya untuk mengikuti tuntunan Tuhan Bapak Ibu. Dan kalau hari ini kita memilih untuk Tuhan, aku mau untuk mengikuti tuntunanmu. Aku mau untuk mengikuti tuntunanmu. Saya mau hari ini Bapak Ibu untuk mengerti satu hal Bapak Ibu. Bahwa kenapa Tuhan menuntun kita.
Kenapa Tuhan memberkati kita? Kenapa Tuhan mau kita berhasil, Bapak Ibu? Tuhan mau untuk kita bisa berhasil, saya percaya. Tuhan mau untuk kita bisa diberkati supaya kita bisa hidupnya juga enak, supaya kita bisa senang. Saya tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Bapak Ibu. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan menuntun kita supaya kita juga bisa menuntun orang lain kepada Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali ini yang kita lupa. Kita mau dituntut Tuhan, kita mau diberkati Tuhan untuk kepuasan diri kita sendiri. Enggak, Bapak Ibu. Kalau minggu lalu Pastor Hari mengatakan kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Betul itu. Bapak Ibu, Tuhan mau kita untuk bahagia, mau untuk kita tuh senang, punya damai sejahtera, sukacita, ya. Tapi Tuhan juga mau pakai Bapak Ibu untuk bisa menuntun orang lain kepada Tuhan, Bapak Ibu. Anda bukan cuma diberkati untuk kepuasan diri sendiri, tapi Anda diberkati supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya orang lain juga bisa datang kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali Tuhanmu ini. Saya mau mengenal Tuhanmu. Saya mau untuk bisa tahu bagaimana Bapak Ibu ketika mengalami badai masalah bisa tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik walaupun tengah masalah. Karena Anda punya damai sejahtera dan sukacita. Dan orang lain bisa melihat, aku mau seperti itu. Saya kalau kumpul pagi dengan beberapa staf kami berdoa bersama-sama. Ada satu hal yang terus saya doakan, yaitu apa Bapak Ibu? Saya berdoa supaya Bapak Ibu terus dituntun oleh Tuhan, Bapak Ibu. Bukan, maksud saya bukan karena Tuhan tidak menuntun. Tuhan menuntun. Tapi saya rindu untuk melihat Bapak Ibu memilih untuk dituntun oleh Tuhan, Bapak Ibu. Yes, Tuhan menuntun kita supaya kita juga bisa menuntun orang lain kepada Tuhan. Kalau kita baca bersama-sama di dalam firman Tuhan, jauh setelah kejadian Ribka, Bapak Ibu, dengan hamba Abraham ini. Saya teringat cerita bagaimana Yesus suatu hari menunggu di dekat sumur. Di terik panas matahari, Bapak Ibu. Di waktu di mana tidak ada orang yang datang harusnya. Tetapi datanglah seorang wanita untuk menimba air, Bapak Ibu. Right place, right time, right people. Di tempat yang tepat, di saat yang tepat, wanita ini menemukan orang yang tepat, Bapak Ibu. Dan saya percaya di dalam kehidupan Bapak Ibu semua, baik itu dalam menerima berkat untuk menjadi atau untuk menjadi berhasil, apapun itu Bapak Ibu, Tuhan akan menuntun Bapak Ibu di tempat yang tepat, waktu yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat. Tapi Bapak Ibu, Tuhan juga akan mempertemukan Bapak Ibu dengan orang-orang yang tepat, supaya Anda bisa menjadi berkat bagi mereka, supaya Anda juga bisa menuntun mereka kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Saya sangat diberkati sekali oleh satu lagu yang saya mau kita nyanyikan bersama-sama dari Kersel kemarin, Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Yes. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia
kuasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. sekali lagi katakan, Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan setia. Yes, Lord. Bapak, kalau hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Engkau terus menuntun kami hari demi hari. Dan tidak cuma kami tahu bahwa Engkau telah menuntun kami, tapi kami juga mau hidup di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Yes. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ada di tempat ini, setiap jemaat yang datang di tempat ini Tuhan, bahwa Engkau akan menuntun mereka ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Bertemu dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Hamba-Mu percaya berkat-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan jemaat ini, jemaat gereja ini Tuhan. Supaya kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami juga bisa menuntun orang lain kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes, Lord. Dan ketika kami hidup oleh tuntunan-Mu Tuhan, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hidup di dalam tuntunan Tuhan, kalau Tuhan Yesus mengatakan engkau akan sampai ke seberang, engkau akan sampai ke seberang. Melewati badai apapun, badai mengamuk, masalah apapun, engkau akan sampai ke seberang. Tuhan mengatakan aku adalah Jehovah Jireh. Dia yang memberikan penyediaannya. Dia yang menyediakan segala sesuatu. Dia adalah Jehovah Nisi yang memberikan Anda kemenangan. Tuhan adalah panji kemenanganku. Yes, Tuhan. Dan ketika kita mengikuti Tuhan, di situ akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, Kau yang memberkati semua orang yang datang di tempat ini Tuhan. Tuntunlah mereka agar mereka juga bisa menjadi bejana-bejana bagi nama-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun yang dilakukan oleh setiap jemaat gereja ini akan berhasil Tuhan. Karena Engkau beserta mereka, karena Engkau yang menuntun mereka. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.